Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya di malam hari ini kita bisa kembali belajar kitab Bulughul Maram sampai bab janaiz. Kalau di tempat saya ini hadis nomor 577. Salat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissatil mar'atil lati kanat taqumul masjid, di dalam kisah atau cerita seorang perempuan yang menyapu masjid. Jadi di zaman Nabi ada seorang perempuan yang biasanya menyapu masjid. Fasa'ala anha Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya tentang dia karena perempuan ini tidak kelihatan, tidak ada diperhatikan Nabi, tidak ada. Biasanya orang ini ada. Faqalu, maka mereka para sahabat menjawab, matat, dia telah wafat, dia telah mati. Faqala, maka Nabi bersabda, afala kuntum adaitumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan aku? Dikisahkan wanita ini meninggalnya di waktu malam. Jadi para sahabat ini enggan untuk mengganggu Nabi. Faka'annahum sagharu amraha, seakan-akan mereka itu menganggap remeh urusan wanita ini. Faqala, maka Nabi bersabda, tulluni ala qabriha, tunjukkanlah kepadaku kuburannya. Jadi Nabi minta supaya sahabat ini mengantarkan ke kuburnya wanita ini. Jadi orang yang punya urusan dengan masjid, punya urusan dengan rumah Allah, itu adalah urusan yang besar menurut Nabi. Sehingga Nabi meminta ditunjukkan kuburan. Fadalluhu, maka ditunjukkan oleh mereka Nabi Muhammad. Fasalla alaiha, maka beliau menyolatinya. Muttafaqun alaih. Nah, dari hadis ini jelaslah bahwa seseorang ini apabila tidak bisa menyolati saat pemakaman itu, sebelum dimakamkan tidak bisa menyolati lantaran tidak tahu atau satu hal, misalkan jaraknya itu jauh, sampai sana sudah disolati, maka kalau panjenengan hendak ingin menyolati orang yang meninggal dunia, datangilah kuburnya. Tidak sholat gaib di rumah, tapi datangi kuburnya, kemudian sholat di atas kubur, ya, yaitu sholat jenazah. Sedangkan sholat lain di atas kuburan dilarang oleh Rasulullah, dilarang oleh Nabi.
Sedangkan Nabi sendiri mengerjakan sholat ini yaitu sholat yang bukan sholat selain sholat jenazah. Jadi yang dilakukan adalah sholat jenazah. Kalau sholat wajib atau sholat sunnah atau sholat apapun di kuburan, maka hal itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, sekalipun yang disembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga ini menunjukkan bahwa wanita ini atau perempuan ini yang senantiasa punya kebiasaan menyapu masjid, dia adalah hamba Allah yang perlu dimuliakan. Seperti Nabi ini memuliakan sehingga datang ke kuburnya untuk sholat jenazah. Summa qala, kemudian dia mengatakan, inna hadhil kubura, sesungguhnya kubur ini mamlu'atun dzulmatan, dipenuhi dengan kegelapan, ala ahliya, atas ahli kuburnya. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyinari mereka disebabkan sholatku atas mereka, disebabkan doaku atas mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa doa seorang muslim ini sangat punya pengaruh besar bagi hamba-hamba Allah yang meninggal dunia. Jadi ulama itu sepakat apabila ada seorang muslim kemudian disolati atau didoakan oleh orang muslim yang lain, akan sampai doa itu, akan sampai sholat itu akan sampai. Yang tidak boleh kita menyolati di dalam surat At-Taubah ayat 113 adalah menyolati orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, ya, karena mereka jelas-jelas sebagai penghuni neraka. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Kemudian juga ada larangan untuk minta ampunkan kepada orang yang mati dalam keadaan munafik di surat At-Taubah ayat 80. Ya, dan juga mendoakan orang kafir pada surat At-Taubah ayat kalau nggak salah 82 atau 83. Wala tusalli ala ahadim minkum mata abadan wala taqum ala qabrih, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan orang yang mati dalam keadaan kafir, dan kamu jangan berdiri di atas kuburannya untuk mendoakannya. Ini larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kalau dilanggar tentu dosa. Dan itu percuma, doanya tidak akan sampai kepada jenazah. Karena apa? Dia bukan orang muslim. Yang sampai adalah orang muslim. Sebagaimana salam kita kepada ahli kubur itu, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bihimul lahiqun. Kemudian di dalam surat Al-Hasr juga ada petunjuk dari Allah tentang mendoakan orang-orang yang beriman yang mendahului kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayat ini juga menurut sebagian ulama tafsir tidak boleh seorang muslim ini melupakan jasa-jasa pendahulu. Maka diantaranya adalah dengan mendoakan mereka supaya mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sakit diterami ya. Kulane sira kula ngawaluni, wau jami boten berangkat. Berikutnya wa an Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha anil na'yi. Dari Hudzaifah, Nabi melarang
menyiar-nyiarkan kabar kematian. Ya. Itu menyiar-nyiarkan itu yang tidak terlarang adalah memberitahu keluarga, sahabat untuk keperluan memandikan, menyolatkan, membawa dan menanam. Itu tidak mengapa. Ini masuk dalam larangan ini, misalkan kalau jenengan membaca koran itu kan ada biasanya pengumuman kematian yang dilakukan oleh orang-orang Cina itu yang menghabiskan halaman-halaman surat kabar. Semakin besar itu menunjukkan kekuatan ekonominya, ya. Nah, makanya kemudian ini tidak untuk bangga-banggaan, tapi kalau disiarkan untuk keperluan sholat dan yang lain berkaitan dengan jenazah, perawatannya, maka itu tidak terlarang. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu telah mengabarkan beliau, menyiarkan beliau an-Najasiyah kan Najasi. Jadi Nabi ini mengumumkan kematian Raja Najasi. Tadi itu ada larangan, ini ada perilaku Nabi. Berarti yang seperti ini tidak terlarang. Fil yaumil ladzi mata fi, di hari di mana beliau meninggal dunia padanya. Wa kharaja bihim ila musalla, maka beliau keluar dengan mereka para sahabat ke tempat salat. Fasaffa bihim, maka beliau atur saf, beliau bariskan mereka. Wa kabbara alaihi arba'an, dan beliau takbir 4 takbir, muttafaqun alaih. Inilah yang disebut dengan salat ghaib. Jadi salat ghaib dilakukan oleh Nabi SAW ini terhadap Raja Najasi. Najasi itu sekarang itu Ethiopia. Dia seorang raja yang baik, asalnya Nasrani, Kristen yang taat. Kemudian setelah mendengar Nabi Muhammad diutus, kemudian dengan Ja'far bertanya jawab, dan kemudian jelaslah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala sebagaimana diterangkan dalam kitab Injil. Maka beliau masuk Islam. Di saat setelah masuk Islam, kemudian beliau wafat. Maka Nabi mengumumkan pada hari kematian itu untuk menyolati beliau dari jarak yang sangat jauh. Itu namanya salat ghaib. Ghaib itu artinya jenazahnya tidak ada. Jenazahnya tidak ada di depan kita, itu namanya ghaib, ya. Beda dengan ghaib, ya. Ghaib itu kalau di surat Al-Baqarah kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib dah, betul ghaib dah. Jadi ghaib itu artinya sesuatu yang tidak bisa diindra, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak diketahui dengan mata kita atau perasaan kita, itu namanya ghaib. Seperti pahala, surga, ya, kemudian neraka dan seterusnya. Tetapi kalau kalimatnya ghaib itu artinya tidak ada jenazahnya. Jadi begitu. Hadis ini sahih, muttafaqun alaih, bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian 580 Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, qala, beliau mengatakan, sami itu aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ma min rajulin, tidaklah ada seorang laki-laki muslimin yang beragama Islam, yang muslim, yamutu, yang mati dia, fayaqumu ala janazatihi, lalu berdiri menyolati untuk jenazahnya, arba'una rajulan, 40 laki-laki,
la yusyrikuna billahi syai'an, yang mereka semua yang menyolati itu tidak pernah mempersekutukan Allah. Illa syafa'ahu Allahu fihi, melainkan Allah akan menerima permintaan tolong mereka pada jenazah ini. Allah akan menerima syafaat doa atas jenazah ini dari orang yang jumlahnya tadi 40. Ya, jadi kalau ada seorang muslim yang meninggal dunia, ini kewajiban kita diantaranya kan menyolati. Maka ketika menyolati itu hendaklah diperbanyak jamaahnya, dan safnya disunahkan ganjil. Safnya itu bisa 3, bisa 5 ya. Kemudian ketika dia disolati oleh 40 orang, yang 40 orang itu tidak ada pun yang mempersekutukan Allah. Karena orang yang syirik itu doanya tidak diterima Allah. Ya. Orang yang syirik doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menyolati ini kemudian orangnya muwahhidin, orang yang bertauhid, orang yang tahu mana iman, mana kufur, mana syirik, mana tauhid. Nanti jangan lihat ya, menjelang Natal itu ini ada isu katanya Menteri Agama akan Natalan bersama. Ya. Di seluruh Depak diinstruksikan mengadakan Natalan bersama dari tingkat provinsi, kabupaten dan wilayah-wilayahnya. Ini kalau betul-betul diadakan, itu berarti gak ngerti di tauhid, di syirik. Itu perkara yang besar. Jangan karena kepingin dianggap toleran kita mengorbankan keyakinan kita bahwa Tuhan kita Allah. Kalau itu terjadi kemudian dia melakukan campur aduk, itu jelas melanggar perintah Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala telah menegaskan lakum dinukum waliyadin. Terus dalam Al-Baqarah 120, walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Pasukan. Ini betul bulan. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa doa orang muslim dengan jumlah yang ditentukan ini bisa memberikan pertolongan kepada orang yang lain, ya, saudaranya. Jadi niku pentingin ndongakno wong sing wis mati, nggih. Ini Ustaz. Maka para jamaah rahimakumullah, khususnya ya saudara kita, ya kita jamaah, kita doakan, jangan pelit-pelit mendoakan sesama kaum muslimin. Contohnya gimana doanya? Kalau di hadis itu disampaikan doa oleh Nabi, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Biasanya dibaca saat khutbah itu ya. Kemudian di Al-Quran doanya Nabi Ibrahim, Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li, ya Allah ampunilah aku, wa li walidayya, dan ampuni pula kedua orang tuaku. Yauma yaqumul hisab, pada hari hisab itu ditegakkan, diadakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga doa tatkala jenengan ziarah kubur, karena ada itu ya, assalamualaikum ya ala diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bihimul lahiqun.
Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Misalkan itu ya. Itu semua doa-doa yang dipanjatkan. Kalau untuk orang tua bisa, misalkan jenengan mendoakan Rabbana firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Rabbana fir lana. Kalau orang banyak ya Rabbana fir lana wa li walidina warhamhum kama rabbauna shighara. Nek mboten saged bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Yang penting doa itu mantep madhep teng Gusti Allah nggih. Timbangkan bahasa Arab tapi salah. Contoh ya, ini banyak salah anak-anak di sekolah yang membaca doa wajah itu. Ya, iftitah wajah itu dia membaca wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Ngoten. Lelek grek. Wa ma ana minal muslimin, ya Allah saya ini bukan orang Islam. Berarti kan kafir. Makanya mereka hafal ini jangan diwaca nggih, pakai yang lain. Atau misalkan doa ini, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Kualik legrek kamu. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu benar. Warzuqna tibaa, dan beri rezeki kami untuk mengikuti kebenaran. Ada keliru warzuqna jitinaba. Itu ada orang doa gitu. Ya Allah tunjukkan yang benar itu benar dan beri kami tahu rezeki untuk menjauhi kebenaran. Ya apa ya. Makanya kalau setengah-setengah hafal kemudian tidak tahu maksudnya, lebih baik dengan berdoa dengan bahasa Indonesia. Nggih. Ngoten nggih. Ini fungsi doa diantaranya begitu. Kemudian Samurah bin Jundab qala shallaitu wara'an nabi. Aku telah sholat di belakang Nabi. Alam ra'atin, atas seorang perempuan matat yang meninggal. Fi nifas, ya saat dia nifas, yaitu melahirkan pendarahan. Kemudian meninggal dunia. Faqama wasatoha, Nabi waktu ngimam itu berdiri di tengah jenazah itu. Jadi kalau ini kepala, ini kaki di tengah. Kalau laki-laki di kepala. Kenapa kok begitu? Gak ada yang tanya dulu kepada Nabi. Okay. Yes, pokoknya badan itu mantan seniru ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kan begitu. Ikutilah aku. Nabi itu selalu benar, makanya jangan ngikuti, pokoknya mau elok Nabi mesti benar. Beda dengan manusia. Okay. Makanya untuk kula jenengan iki misalkan jenengan baca di WA itu hadis yang enggak ada matannya, kalau belum yakin jangan di broadcast ya. Jangan disebarkan, kan sampai dari penyebar hadis palsu kan. Misalkan nanti akan datang ya hadis palsu. Man farika, kalau nggak salah begitu hadis palsu. Man farika fi syahri ramadhana, ya. Siapa yang senang dengan bulan Ramadan datang, dimaji Ramadan itu, maka Allah haramkan wajahnya masuk neraka. Hadisnya palsu, Pak. Seneng tok lho kamu bener neraka. Padahal gak poso. Polane dodol es, nggih. Nah, itu tidak benar itu ya. Makanya kalau orang itu berdusta atas nama Nabi, itu tidak sama dengan berdusta atas nama selain Nabi. Kalau orang berdusta atas nama Pak RT 13, ya hanya di situ kedustaannya, wilayahnya. Tapi kalau berdusta atas presiden ya se-Indonesia. Tapi kalau berdusta atas nama Nabi, itu akan menyebar seluruh dunia. Nggih? Makanya bahaya sekali, nggih. Kalau misalkan bohong di internet, ya sak donya.
kebohongannya itu. Ya misalkan mantan presiden kita ditanya, Pak jenengan pernah meresmikan Bandara Morowali? Kayaknya enggak sih saya enggak meresmikan itu. Padahal si ono tanda tangane ono banner nggih. Nah itu contohnya. Lali itu. Tapi nek dituturno videone cek pantes ngomong lali. Ya maklum ngoten ae. Mungkin terlalu tua sehingga misalkan begitu ya. Maka kalau orang itu bohong di medsos itu bahaya karena akan menyebar kemana-mana, ya. Makanya tidak boleh curhat suami istri itu curhat di medsos. Banyak ini terjadi. Itu ruang privasi. Kemudian berikutnya An Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat dia mengatakan wallahi demi Allah laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala binatai bayda fil masjid. Sungguh Nabi telah menyolati dua anak bayda di masjid. Bayda itu nama seorang perempuan. Anaknya itu Sal dan Suhail. Nama anaknya itu Sal dan Bayda itu artinya putih. Mungkin orangnya putih, makanya dipanggil Bayda. Ya, kalau dipanggil Aswad berarti apa? Ireng. Atau dipanggil Sauda. Kalau perempuan itu Sauda. Aswad menjadi Sauda. Abyad menjadi Bayda gitu ya. Maka ini mungkin orangnya hitam, makanya dipanggil Sauda. Makanya kalau jangan punya anak perempuan dipanggil Sauda kok putih, kok keliru ya. Sedangnya nggak cocok ya. Cocoknya ya Bayda tadi kalau putih. Jadi ini juga menunjukkan bahwa masjid itu bisa digunakan untuk tempat sholat jenazah. Ada orang itu tidak pernah ke masjid hidupnya sama sekali, kecuali Jumatan toh. Nek mati jauh di sholat nang masjid. Ada perempuan yang tidak pernah memakai jilbab sama sekali, nek mati jauh dipocong. Coba digawe rok mini ngono, belum mau kan. Ini konsisten lah kalau nggak mau jilbaban yang mati nih, tapi nggak mau biasanya ya. Wong sing gak percaya azab kubur jauh dislameti yo, gak percaya apa? Jauh dislameti. Napa? Wedi. Berarti kan gak ateis temenan ya. Nek ateis temenan kan gak percaya ya. Peminum yang meninggal dalam keadaan minum itu ya nggak mau Pak keluarganya kalau anaknya disiram dengan arak ya. Artinya manusia itu secara hati nuraninya, akalnya itu mencintai kebenaran, mengakui benar itu benar. Tetapi kadang-kadang untuk melaksanakan kebenaran itu perlu perjuangan. Ini dah. Ini Jawa tambah banter. Tapi alhamdulillah jenengan rawuh ya. Kula ning ngaji teng Mojokerto niku dugi, nek teng Urengenan mboten dugi kula nek Jawa. Padahal cuma nyabrang kali. Nyabrang ini ku sing gare kula mboten dugi. Ya, karena pakai perahu itu, Pak. Saat ini alhamdulillah perahu ini pun enten payone, tapi jalannya juga susah. Kalau dulu perahunya malah pakai sogokan itu. Ya, sekarang masih ada. Kalau nanti jangan mulang ngaji niku perahu ini hilang, Pak. Kenyut ya. Jadi gentir. Tapi nggak apa-apa, nggak pernah kecelakaan. Yang pakai sogok nggak pernah kecelakaan. Yang pakai seling sering kecelakaan. Yang kecelakaan itu semuanya pakai seling, Pak. Kenapa kok begitu? Karena kalau sedang arus deras ada sampah, nah itu bahayanya.
lagi kini kena sampah, akhirnya apa? Munting. Dan sekarang juga ada yang bisa dilalui mobil, saya nggak berani. Pas perahu sitok, mobil sitok. Wedi kalau tas ya. Kena enten guling ini ya, karena belum dijamin keamanannya. Karena belum yakin, maka kata Nabi, dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan ya sesuatu yang kamu tidak yakin menuju yang yakin. Jadi kalau jenengan nggak yakin ya nggak usah diteruskan ya. Karena memang diamati belum sepenuhnya aman. Ini penisak ya. Pindah. Oke, kalau tambah setengah mawon. An Abdurrahman ibni Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila, qala, dia mengatakan, kana Zaid bin Arqam, adalah Zaid bin Arqam, yukabbiru ala janaizina arba'an. Beliau bertakbir atas jenazah kami 4 takbir. Wa annahu, dan bahwasanya dia kabbaro takbir ala janazatin, atas satu jenazah, khamsan 5 kali, 5 takbir. Fasa'altuhu, maka aku bertanya kepadanya. Faqala, maka beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yukabbiruha, sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah takbir seperti itu. Jadi Zaid ini menyaksikan perilaku Nabi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah takbir 5 kali dalam sholat jenazah. Ada juga 6 kali, ya. Ada juga 7 kali. Boleh Pak Jumlah. Tapi kemudian karena banyaknya perbedaan jumlah itu, sehingga Umar bin Khattab mengambil kesepakatan sahabat. Dia putuskan bahwa sholat jenazah itu 4 kali sampai sekarang, supaya tidak terjadi banyak perselisihan mungkin ya. Jadi, tapi boleh, pada dasarnya boleh, asalkan ada riwayat hadis yang mendukung sahih untuk bisa dikerjakan. Ya, tentang takbirnya ini juga ada khilafiyah. Ada yang mengangkat pertama saja, ada yang setiap kali takbir. Ya, setiap kali takbir diangkat. Ada yang tidak. Tapi dari sisi periwayatan yang kuat yang sekali. Dari sisi periwayatan, menurut Ustaz Zainuddin Hamzat itu, Modas Sidarjo itu, beliau menguatkan yang 1 kali. Tapi tentu tidak mengapa apabila dikerjakan 4 kali mengangkat tangan, ya. Jadi doanya juga banyak, doanya macam-macam. Nanti insya Allah akan kita baca doanya. Yang pertama, takbir pertama surat Al-Fatihah, jelas nih ya. Takbir kedua pada membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam tahiyat. Ya, sholawatnya seperti dalam tahiyat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau lafaz yang lain yang pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu yang saya ketahui sekitar ada 7 sigat, 7 macam lafaz yang pernah diajarkan Nabi, ya. Terus juga ada riwayat yang disampaikan oleh Syekh Albani, boleh juga ditambahi surat pendek setelah Fatihah. Tidak juga. Dan membacanya ini sirri, membaca sirri, tidak dikeraskan. Kemudian berikutnya biasanya dibaca Allahumma filahu, Allahumma filaha, lalu Allahumma takhrimna, itu biasanya begitu. Setelah itu salam, ya. Itu yang bisa kita laksanakan salat
saat sholat jenazah. Ya napa nek mboten apal iki diapalno nggih. Nek kapal ya diapalaken nggih. Karena sholat jenazah kan tidak selalu dikerjakan, mungkin orang lupa. Apalagi sholat istisqa, jenengan dengan saya mungkin bingung sholat istisqa. Iya, kenapa? Karena kita itu nggak pernah sholat istisqa. Wilayah Mojokerto, Darjo itu, atau sholat kusuf, sholat kusuf sering, sholat khauf itu juga susah kita melakukan. Kenapa? Gak tahu perang apa deh. Nah, tahu perang lah sholat isya nih. Ya, karena butuh nomor praktek, semuanya butuh praktek. Nek teori ini mungkin jangan pun belajar, tapi dong-dongnya praktek ya kadang bingung. Bungkus mayat lah, gak tahu bungkus tak bingung. Padahal sudah baca kitab jenazah beberapa kali ya, tapi dong-dongnya ketemu mayat temenan nang ngarepe awak dhewe. Nek gak tahu motong-motong kain nggak bisa. Ya. Yang ngerti nek kafan itu 3-5, tapi cara motongnya kalau gak pengalaman kan susah. Makanya sesuatu yang praktek itu perlu dipraktekkan memang. Makanya pelajaran sholat jenazah itu perlu ada pelatihan perawatan sholat jenazah, cek mboten teori tok biar berkesan. Nggih, cara memandikan, cara menyolati, mengafankan, meletakkan di kubur bagaimana dan seterusnya. Kula kinten niki ingkang saged kula sampaikan, pangapunten mugi-mugi manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.